Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas PBOC. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Pencatatan Data Siswa SMA. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Anis Balkisa, NIM 2024 10 10 10 45, kemudian Eros Raditya NIM 2024 10 10 10 74, kemudian Hesti Anggraini Tias NIM 2024 10 10 11 34. Nah, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Jadi sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Dalam sistem sekolah terdapat pencatatan data-data yang berisi data siswa, data kelas, data nilai, data mata pelajaran, dan data guru. Pada saat ini, beberapa sekolah masih belum mempunyai sistem informasi yang terintegrasi dengan database yang akurat. Seperti contohnya, pada saat pembagian rapot di sekolah masih menggunakan buku dan kurang efisien dalam pembagiannya. Maka dari itu, kami membuat sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan data nilai secara online, dan kemudian siswa dapat melihat data nilai tersebut secara online tanpa harus datang ke sekolah, sehingga dapat mempersingkat waktu dan tidak harus mengantri ketika akan mengambil rapor. Untuk ruang lingkup aplikasi yang kami buat itu, yang pertama aplikasi diakses menggunakan handphone dan komputer, kemudian aplikasi berbasis web dan Android, kemudian aplikasi memerlukan jaringan Wi-Fi, dan yang terakhir, aplikasi dapat diakses oleh siswa, guru, dan admin. Untuk distribusi tugas, di sini kami mengerjakan laporan video dan kode program secara bersama-sama. Gambaran umum dari sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada fitur login. Login di sini dibagi menjadi 3 karena pada aplikasi terdapat 3 aktor, yaitu guru, admin, dan siswa. Admin dapat menginputkan, melihat, dan mengedit data. Guru dapat menginputkan, melihat, dan mengedit data, sedangkan siswa hanya dapat melihat data. Setelah melakukan login, maka aktor akan diarahkan ke halaman utama, kemudian akan diberikan pilihan menu. Selanjutnya, fitur mengelola data guru. Pada fitur ini, admin dapat menambahkan, mengedit, dan melihat data, sedangkan siswa dan guru hanya dapat melihat data yang telah diinputkan. Kemudian ada fitur mengelola data siswa. Pada fitur ini, admin dapat menambahkan, mengedit, dan melihat data, sedangkan siswa dan guru hanya dapat melihat data yang telah diinputkan. Selanjutnya ada fitur mengelola data kelas. Pada fitur ini, admin dapat menambahkan, mengedit, dan melihat data, sedangkan siswa dan guru hanya dapat melihat data yang telah diinputkan. Kemudian ada mengelola data mata pelajaran. Pada fitur ini, guru dapat menambahkan, mengedit, dan melihat data, sedangkan siswa hanya dapat melihat data yang telah diinputkan. Kemudian ada mengelola data nilai. Pada fitur ini, guru dapat menambahkan, mengedit, dan melihat data, sedangkan siswa hanya dapat melihat data yang telah diinputkan. Kemudian untuk yang terakhir itu ada fitur logout. Pada fitur logout ini dapat dilakukan oleh ketiga aktor tersebut apabila telah selesai mengakses aplikasi. Maka setelah melakukan logout, aplikasi akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya yaitu BPMN. Nah, BPMN sendiri berfungsi untuk menggambarkan alur tentang proses dari awal hingga akhir. Di sini yang pertama ada BPMN dari admin. Si admin dapat melakukan login terlebih dahulu, lalu masuk ke halaman utama, kemudian dapat menginputkan pilihan. Di sini ada 4 menu, yaitu menu data guru, data siswa, data kelas, dan yang terakhir exit. Di data guru, admin dapat menambah data guru, mengubah data guru, dan melihat data guru. Di menu siswa,
admin juga dapat melihat data siswa, menambah data siswa, dan mengubah data siswa. Di menu data kelas, admin dapat melihat data kelas, mengubah data kelas, dan menambah data kelas. Kemudian yang terakhir ada exit, yaitu untuk keluar aplikasi. Kemudian ada BPMN dari guru. Nah, hampir sama seperti admin, guru dapat melakukan login terlebih dahulu, lalu menginputkan pilihan. Di sini ada 4 menu, yaitu menu data diri, menu data kelas dan siswa, menu mengelola data nilai siswa, dan terakhir exit. Nah, di data diri ini, guru tuh dapat melihat data dirinya dan mengubah password. Di menu data siswa dan kelas, guru hanya dapat melihat data siswa dan kelasnya. Di menu mengelola data nilai, guru itu dapat melihat jadwal kelas yang diajar dan dapat menginputkan nilai siswa. Kemudian terakhir yaitu exit. Yang ketiga ada BPMN dari siswa, yaitu siswa dapat melakukan login, lalu masuk ke halaman utama. Terus di sini ada 5 pilihan menu, yaitu menu data guru, data siswa, data kelas, menu data pelajaran, dan exit. Nah, di sini siswa hanya dapat melihat data guru, data siswa, data kelas, data mata pelajaran. Dan yang terakhir ada keluar aplikasi. Selanjutnya ada diagram objek. Di sini diagram objek berfungsi untuk mengatur atribut objek dan hubungan antara objek. Dan di sini ada admin. Admin itu berfungsi untuk menginputkan data siswa dan data kelas. Di data siswa ada atribut ID siswa, NISN siswa, nama siswa, dan passwordnya siswa. Selanjutnya ada atribut kelas. Atribut kelas ada ID kelas dan ada nama kelas. Lalu ada diagram objek dari entity, data guru, dan mata pelajaran. Di sini si admin bisa menginputkan data guru, lalu bisa juga menginputkan mata pelajaran. Di data gurunya ada atribut ID guru, NIP guru, nama guru, password guru. Lalu di atribut di mata pelajaran ada mata pelajaran, ID mata pelajaran, dan nama mata pelajaran. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan template untuk membuat instance atau project atau objek. Jadi salah satu perbedaan utama antara objek diagram dengan kelas diagram adalah diagram objek lebih spesifik. Diagram objek juga memiliki banyak digunakan ketika mengarahkan berbagai contoh maupun digunakan untuk menguji kasus yang ada di dalam kelas diagram. Di sini ada 6 kelas yang terdiri ada kelas admin, mata pelajaran, guru, pembelajaran, siswa, dan kelas. Untuk kelas guru ke admin itu memiliki panah agregasi, yaitu tidak terikat. Lalu untuk guru ke mata pelajaran itu juga mempunyai panah agregasi. Selanjutnya, sedangkan panah bolak-balik seperti guru dan siswa ini adalah asosiasi, beda dengan agregasi dan komposisi terhubung tapi tidak terikat. Lalu untuk siswa ke kelas itu komposisi, jadi dia terikat. Selanjutnya siswa ke mata pelajaran dengan pembelajaran ke siswa itu komposisi juga. Selanjutnya yaitu implementasi dari materi yang telah diajarkan, yaitu yang pertama ada kelas. Di sini kami memakai kelas admin M, guru M, koneksi, siswa M, admin V, guru V, login, dan siswa M, dan ada yang terakhir main. Di sini contohnya seperti public class siswa V, memanggil kelasnya siswa. Selanjutnya yaitu konstruktor, yaitu ada di public guru V, terus ini. Seperti ini. Selanjutnya yaitu ada method. Method ini digunakan pada kelas main
dengan public static void main string 2. Selanjutnya yaitu inheritance. Inheritance ini berada pada siswa M, guru M, admin M yang mengextend koneksi. Contohnya seperti ini, public class admin M mengextend koneksi. Selanjutnya yaitu polymorphism, digunakan pada metode login yang berada pada kelas koneksi dan metode login yang berada pada package model. Contohnya ini public abstract in login dan public integer login. Selanjutnya yaitu ada enkapsulasi, yaitu enkapsulasi ini menyembunyikan data atau variabel dari kelas lain dan hanya dapat diakses oleh anggota fungsi dari kelas itu sendiri yang telah dideklarasikan. Contohnya itu seperti ini, private string nama, private string password, private login, log, private admin M, AM. Terus ini ada yang public string get nama, public void set nama, public string get password, dan public void set password. Kemudian ada package. Di sini kami memakai dua package, yaitu package model dan package view. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai output program yang telah kami buat. Di sini ada 3 menu, yaitu menu siswa, guru, admin, dan matikan aplikasi. Pertama itu ada menu admin. Ini memasukkan angka 3. Kemudian di sini untuk masukkan nama admin, kemudian password, nah jika berhasil login di sini terdapat 5 fitur, yaitu fitur mengelola data kelas, mengelola data mata pelajaran, mengelola data siswa, mengelola data guru, mengelola data pembelajaran, dan logout. Yang pertama untuk mengelola data kelas, di sini kita memasukkan angka 1. Nah, untuk mengelola data kelas ini, untuk menginputkan data baru itu menekan M, untuk mengubah data kelas itu menekan U, untuk menghapus data kelas itu menekan H, dan untuk kembali menekan X. Ini coba kita inputkan data kelas baru. Nah, di sini kita masukkan data kelas barunya. Nah, jika sudah di sini maka akan otomatis menambahkan data kelas baru. Nah, untuk kembali itu tekan X. Nah, selanjutnya itu mengelola data mata pelajaran. Nah, di sini juga hampir sama seperti mengelola data kelas. Untuk M itu menambahkan data baru, U untuk mengubah data, H untuk menghapus data, dan X untuk kembali ke menu utama. Ini kita coba untuk mengubah data mata pelajaran. Nah, di sini itu kita memasukkan nama pelajaran yang ingin diubah. Contohnya seperti fisika.
Nah, jika sudah, di sini kita masukkan nama mata pelajaran baru. Nah, jika sudah, di sini data yang telah diubah tadi sudah ditambahkan. Nah, untuk kembali itu tekan X. Selanjutnya di sini ada mengelola data siswa. Nah, untuk mengelola data siswa ini, untuk menginputkan data, tekan M, untuk mengubah data, tekan U, untuk menghapus data, tekan H, dan untuk kembali, tekan X. Sini kita coba untuk menghapus data siswa. Di sini masukkan NISN siswa yang telah terdaftar. Nah, jadi di sini data tidak dapat terhapus karena sudah terikat dengan data pembelajaran. Jadi kita harus menghapus data pembelajaran terlebih dahulu sebelum menghapus data siswa. Kemudian di sini fitur mengelola data guru. Nah, di sini untuk memasukkan data baru itu tekan M untuk mengubah data, tekan U untuk menghapus data, tekan H, dan untuk kembali itu menekan X. Ini kita coba untuk menghapus data. Kemudian di sini ketikkan NIP guru. Nah, di sini data tidak dapat dihapus karena sudah terikat dengan pembelajaran. Jadi untuk menghapus data ini kita harus menghapus data pembelajaran terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu fitur mengelola data pembelajaran. Nah, di sini untuk menginputkan data baru, tekan M untuk melihat detail data pembelajaran, tekan D untuk mengubah, tekan U, dan untuk menghapus, tekan H. Di sini kita coba untuk melihat detail pembelajaran. Nah, di sini kita menginputkan NIP guru untuk melihat detailnya. Kemudian ketikkan nama kelas pada data pembelajaran yang ingin kita lihat. Nah, di sini jika sudah, maka akan terdapat list detail pembelajaran. Jika ingin kembali, tekan X. Jadi di sini merupakan menu utama. Jika kita sudah selesai, maka lakukan logout dengan memasukkan X. Selanjutnya yaitu ada admin guru dengan menginputkan angka 2.
Selanjutnya login nama guru yang akan dimasukkan. Sini saya memasukkan suami. Lalu masukkan passwordnya. Lalu ini terdapat menu yang ada pada aktor guru. Di sini ada 4 fitur, yaitu fitur melihat data diri, yang kedua melihat data siswa dan kelas, yang ketiga mengelola data nilai dan siswa, dan yang terakhir adalah logout. Lalu coba melihat data diri. Di sini bakal muncul NIP, nama guru, dan mata pelajaran yang diajar. Dan di sini bisa untuk mengubah password dengan tekan U, untuk kembali tekan X. Untuk mengubah password, di sini suruh memasukkan password lama, lalu menginputkan password baru. Kemudian disuruh mengonfirmasi password baru yang telah diinputkan untuk mengecek apakah benar atau tidak. Kemudian bakal muncul password berhasil diubah. Untuk kembali tekan X. Kemudian untuk melihat data siswa dari kelas, menginputkan angka 2. Di sini bakal ada menu melihat data kelas dan siswa, lalu ada list kelas yang menjadi tanggung jawab Anda, yaitu guru yang mengajar ini ada di kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Kemudian ada menu seluruh kelas yang ada di sekolah ini. Terus kalau mau melihat detail nama data kelasnya dengan menginputkan nama kelasnya 10 IPA 1. Di 10 IPA 1 ini bakal ada data siswanya. Kemudian untuk mengelola data nilai siswa, tekan 3. Di sini disuruh mengetikkan nama kelas yang akan diinputkan nilainya. Lalu bakal muncul nilai siswa yang ada di kelas 10 IPA 1. Nah, kalau mau mengganti nilainya, tinggal ketik NISN siswa yang akan diinputkan atau mengganti nilainya. Kemudian masukkan nilai yang akan dimasukkan, dan data nilai akan terupdate. Setelah sudah melakukan aktivitas yang ada pada aktor guru, bisa langsung logout dengan tekan X. Dan akan kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari siswa dengan menginputkan nomor 1. Nah, di sini ada tampilan untuk login siswanya. Lalu kita tekan nama siswa. Dan di sini ada tampilan untuk memasukkan password siswa. Ada tampilan menu pilihan dari pertama melihat data guru, kedua melihat data pribadi, ketiga melihat data kelas, dan terakhir melihat data mata pelajaran. Saya coba inputkan nomor 1 untuk melihat data guru. Di sini ada tampilan untuk NIP gurunya, nama guru, mata pelajaran. Lalu saya akan kembali untuk X. Selanjutnya, saya coba melihat data pribadi dengan angka 2. Nah, di sini sudah muncul menu melihat data pribadi, si menunya data siswa. Dengan NISN-nya muncul dengan nomor 1004, nama siswa Hesti, kelas X, IPA 3. Untuk kembali tekan X. Selanjutnya untuk melihat data kelas dengan angka 3,
Di sini terdapat menu melihat data kelas. List kelasnya ada 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, dan 10 IPA 5. Ketik nama kelas jika ingin melihat data kelas 1. Untuk kembalinya tekan X. Kita coba data kelas. Di sini sudah tampil list kelas 10 IPA 1 dengan ISN nama siswa dengan nomor 1001 dan namanya Bagas. Untuk kembali tekan X. Saya akan menyebutkan melihat data pelajaran dengan nomor 4. Di sini sudah tampil menu melihat data pelajaran, menu melihat data mata pelajaran Hesti, nama guru, mata pelajaran nilai Sulastri, Bahasa Indonesia dengan nilai 90. Tekan X untuk kembali. Lalu untuk kalau sudah selesai melihat semua data, untuk logout, tekan X, dan akan kembali ke menu awal. Selanjutnya untuk mematikan aplikasi, tekan 4. Dan aplikasi akan tertutup. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dari sistem yang kami buat yaitu pencatatan data siswa secara manual mengakibatkan kurang efisiennya sistem pencatatan baik dari segi waktu maupun pengolahan datanya, sehingga membuat kinerja guru menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi pencatatan data siswa berbasis website dan aplikasi yang memiliki fitur untuk mengelola data guru, data siswa, data kelas, dan data mata pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Dengan dibuatnya aplikasi ini, diharapkan dapat membuat kinerja guru dalam menginputkan data lebih efektif dan siswa juga dapat melihat data dengan mudah dan cepat hanya dengan melalui aplikasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.